Hai, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan mencoba bagaimana cara membuat media pembelajaran all-in-one. Jadi dalam satu media kita bisa memberikan berbagai macam link kepada siswa, tapi masih tetap menarik. Jadi siswa tidak merasa bosan. Kita bisa memanfaatkan fasilitas dari Google. Kita bisa menggunakan yang namanya adalah Google Slide. Ini Google Slide. Bagaimana caranya? Oke, kita simak tutorial singkat berikut ini. Mari, langkah yang pertama adalah dengan mengklik tanda plus atau baru. Kemudian kita pilih Google Slide. Jadi kalau dilihat Google Slide ini sama dengan PowerPoint. Ini caranya kita harus join dengan koneksi internet yang stabil. Ini internet saya agak-agak ini. Nah, ini adalah tampilannya, mirip sekali dengan aplikasi Microsoft PowerPoint. Hanya saja kita di sini menggunakan yang namanya adalah Google Slide. Nah, kemudian cara yang pertama adalah kita desain dari slide ini. Bagaimana cara mendesain? Mari kita lakukan hal berikut ini. Nah, misalnya saya akan di sini membuat desain seolah-olah seperti ruang kelas. Namun ruang kelasnya virtual ya. Jadi yang pertama misalnya yang diperlukan adalah gambar papan tulis. Kita bisa pilih sisipkan atau insert kemudian gambar. Karena kita udah connect dengan internet, jadi deh biar gampang kita pilih telusuri internet. Oke, sambil menunggu. Nah, kemudian pada pojok kanan kita akan mencari apa di sini. Kita tuliskan saja misalnya papan tulis. Papan tulis. Nah ini kan papan ada banyak kan, jadi terserah Bapak Ibu akan mengambil papan yang seperti apa. Misalnya saya pilih yang ini. Nah ini papannya dalam proses. Nah ini saya mendesain kurang maksimal sih. Nah misalnya setelah ada papan, di sini ada apa lagi? Setelah ada papan misalnya ada meja. Jadi kita tambahkan lagi, sisipkan, terus kemudian gambar, kemudian telusuri dari internet lagi. Oke, kita mencari misalnya di sini meja belajar. Nah, ini kita cari ini misalnya. Saya pilih ini, kemudian tunggu proses penyisipannya. Dia ada di mana? Oke, misalnya ini mejanya. Terus kemudian saya perlu apa lagi ya? Misalnya saya perlu anggaplah 2 meja. Saya copy aja, kemudian Ctrl V lagi. Jadi paste, saya taruh di sini. Ada banyak meja ceritanya. Satu lagi meja. Oke. Misalnya 4 meja. Kemudian, nah ini di sini kita perlu apa lagi? Misalnya saya perlu gambar kursi. Sama halnya, pilih sisipkan, kemudian gambar, telusuri di internet. Nah, terus kita menuju di sini. Saya misalnya cari kursi kayu. Oke, cari di sini ada banyak. Nah, kursi yang mana yang akan dipilih? Misalnya ini, saya pilih, kemudian sisipkan. Oke, di mana dia? Kursi
jadinya besar. Nah ini misalnya gini, ini bisa dikecilkan lagi, terus kita balik. Nah gini, misalnya gini ya, ini kurang besar ya, nanti disesuaikan lah sesuai dengan desain dan artistik dari Bapak Ibu. Saya setting dulu. Karena kursinya nggak cocok, nah saya nggak pakai kursi aja deh, ini cukup meja aja. Nah terus kemudian misalnya mau buat apa, tulisan, kita buat teks. Misalnya di sini apa, welcome 9A. Nah ini aja lah, warnanya putih, ukurannya dibesarkan kayak gini. Nah ini cukup sederhana. Terus kemudian yang akan anggap ini desainnya sudah selesai ya. Jadi misalnya kita di sini, oh ya, kita perlu buku. Sisipkan lagi gambar, terus kemudian telusuri di internet. Kita cari buku. Nah, misalnya ini kita sisipkan di sini. Sisipkan. Oke. Nah, ini bukunya. Misalnya kita buat di sini. Di sini ada buku. Buku ini misalnya ada tulisan absen. Nah terus ini untuk absen, terus kita tambahkan lagi di sini, sisipkan gambar, terus internet, terus kita pilih buku lagi, misalnya buku yang lebih bagus mana, ini misalnya, sisipkan, kita tambah lagi, ini misalnya untuk ada stress-stressnya, ini nggak bagus, hapus saja, kita pakai ini aja lah. Setelah absen di sini misalnya ada penugasan misalnya, terus yang di sini itu ada apa lagi, misalnya link YouTube-nya kita bisa pilih, sisipkan, terus gambar lagi, pilih telusuri, di sini pilih icon YouTube. Oke. Ini pilih sisipkan. Nah, kita taruh di sini misalnya. Oke. Ini kita coba-coba saja, yang penting maksud dan tujuannya jelas ya. Nah, sekarang kita akan membuat keterangan. Nih yang di sini. Absensi. Saya ini absensi, saya besarkan. Nah, terus setelah itu yang ini misalnya saya buat penugasan. Yang pasti pada saat Bapak Ibu membuat ini harus jelas instruksinya seperti apa. Kalau ini misalnya YouTube, saya minta siswanya untuk menonton, jadi saya tuliskan di sini chat, kita tuliskan ditonton ya, ditonton atau disimak, tonton aja lah. Ini warnanya kurang terang, kita ganti dulu warnanya, atau nggak kasih ini biar terlihat. Nah, tonton ya.
Kali ini kosong. Oke. Nah, sekarang berarti kita harus memiliki 3 link. Yang pertama ada untuk link absensi, yang kedua adalah untuk link YouTube-nya, dan yang ketiga adalah untuk link penugasannya. Berarti Bapak Ibu sebelumnya sudah memiliki ketiga link atau beberapa link yang Bapak Ibu perlukan. Nanti fungsi dari presentasi ini atau Google Slide ini adalah untuk menampilkan apa-apa yang Bapak Ibu akan perlukan selama proses pembelajaran. Jadi desain ini difungsikan agar tampilan dari media yang Bapak Ibu buat lebih menarik. Oke ya. Nah, sekarang kita akan membuat link pada absensi. Jadi yang pertama adalah kita klik dulu gambarnya, kemudian kita pilih sisipkan link. Nah, di sini saya sudah membuat atau membuka link dari absensi, kemudian saya tinggal copy atau salin. Copy, kemudian kita masukkan di sini, terapkan. Selesai. Ini baru untuk absensi. Kemudian untuk penugasan kita juga sama halnya. Caranya adalah boleh tulisannya, boleh gambarnya, terserah Bapak Ibu. Kemudian kita sisipkan link tugasnya. Misalnya saya akan cari di sini. Tugasnya misalnya ini akan saya sharekan terlebih dahulu, bagikan. Nah, kemudian link yang dari media ini kita akan copy, sama seperti proses dari copy absensi. Oke, salin link. Kemudian kita masuk ke sini, kita sisipkan dan terapkan. Yes, ini sudah terlihat. Ini absensi juga sudah terlihat. Nah, dan yang kemudian YouTube-nya kita sisipkan link. Kemudian YouTube-nya ini misalnya ini kita juga sharekan linknya. Oke, ini kita salin. Kemudian kita masuk ke ini, diterapkan. Ya. Nah, bagaimana? Cukup mudah, bukan? Jadi mohon maaf ya, ini desainnya masih sangat sederhana. Yang penting peruntukannya kita bisa capai. Kita membuat media yang lebih menarik, tidak hanya tulisan saja. Jadi di dalam media tersebut ada beberapa link yang bisa Bapak Ibu masukkan, sehingga siswa lebih mudah dalam proses pembelajaran. Yang penting dalam inti dari proses pembuatan media ini adalah berikan instruksi secara detail dan lengkap kepada siswa, dan berikan keterangan-keterangan yang benar-benar gampang untuk dimengerti oleh siswa, sehingga proses pelaksanaan perintah-perintah yang Bapak Ibu maksudkan itu tidak lepas. Oke, selamat mencoba ya. Bapak Ibu sudah mencoba. Jadi kalau seandainya desain Bapak Ibu sudah selesai, kita bisa melakukan presentasinya dengan caranya mengklik ini, Ctrl F5 atau klik aja presentasikan. Setelah diklik, Bapak Ibu akan melihat hasil desain dari Bapak Ibu. Nah, untuk link yang Bapak Ibu berikan, secara otomatis pointer ini akan berubah simbolnya. Ini kan simbol tangan untuk absensi, kemudian untuk YouTube dan untuk penugasan. Bagaimana kalau kita mengklik absensi? Nah, ini kan absensi, Bapak Ibu bisa perhatikan di bawah. Nggak kelihatan. Nah, ini ada Google Form. Google Form kemana? Jadi kita misalnya klik saja. Nah, secara tidak langsung dari tulisan tersebut akan mengarahkan siswa menuju ke link yang Bapak Ibu inginkan. Begitu juga untuk YouTube dan untuk penugasan.
YouTube juga sama, dia akan menuju YouTube-nya. Dan yang untuk penugasan juga sama, dia akan menuju atau diarahkan ke link yang sudah Bapak Ibu tentukan, misalnya untuk penugasannya. Nah, terus kemudian untuk YouTube-nya ada di sini. Ini misalnya ini adalah untuk YouTube-nya. Nah, ini kan sudah berhasil. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara Bapak Ibu mengirimkan hasil dari Google Slide yang Bapak Ibu buat? Caranya adalah Bapak Ibu bisa mengirimkan file PDF-nya bisa, atau Bapak Ibu bisa men-sharekan dari Google Slide yang Bapak Ibu buat ini. Yang pertama, saya akan mendownload berupa file dengan ekstensi PDF. Download, kemudian pilih dokumen PDF. Nah, jadi prosesnya di download. Saya tadi lupa. Ini harusnya ada judulnya ya. Nah, sebentar kita akan isi judul. Nah, ini file PDF yang akan kita simpan. Misalnya namanya adalah media pembelajaran 1. Media pembelajaran 9K1. Kemudian saya pilih di desktop aja biar gampang, kemudian kita simpan. Oke, nah ini saya tadi lupa, biar tidak bisu judulnya kita isi misalnya media pembelajaran 9K1. Oke, nah itu cara yang pertama adalah kita mendownload file PDF-nya. Kemudian kita juga bisa melakukan sharing langsung dari si slide ini. Caranya adalah seperti biasa, Bapak Ibu pasti sudah tahu, tinggal diklik kemudian di-share saja. Nah, ini kita tinggal share saja, klik kanan, tinggal dibagikan, kemudian tinggal salin linknya saja. Nah, ini yang pasti siapa saja, kemudian salin linknya. Kita bisa bagikan ke WhatsApp grup siswa pada saat proses pembelajaran. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Silakan dicoba dan tetap semangat.